Halo, perkenalkan nama saya Dika Ardiani dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik tahun 2020 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan pengalaman saya dalam melakukan observasi ke sebuah warehouse atau gudang kecil di kedai kopi Susu Bulurah Semarang yang beralamatkan di Jalan Rinjani 3A, Bendungan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kami melakukan observasi selama 1 hari, tepatnya pada hari Kamis 10 Maret 2022. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran realistis mengenai gudang, aktivitas pergudangan, serta permasalahan dalam aktivitas pergudangan Kopi Susu Bulurah Cabang Semarang. Alasan kami melakukan observasi di gudang tersebut adalah karena kami ingin mengetahui realitas aktivitas pergudangan dalam lingkup terkecil terlebih dahulu, agar nantinya di lain kesempatan kita dapat meningkatkan tingkat ke gudang yang lebih besar. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar sebagai mahasiswa logistik, kami mengetahui keadaan lapangan di berbagai gudang, baik gudang kecil maupun gudang besar. Metode observasi yang kami lakukan adalah non-partisipatoris, yaitu berarti penulis sebagai observer memposisikan dirinya sebagai orang asing yang hanya mengamati objek penelitian tanpa mencampuri urusan atau kegiatan dari objek penelitian tersebut. Sementara untuk jenis observasinya adalah wawancara. Tahapan pertama pada inbound activity di gudang Kopi Susu Bulurah adalah receiving. Aktivitas pertama ditandai dengan KSBL mendapatkan penerimaan bahan pokok utama biji kopi dari supplier KSBL Semarang yaitu Pana Coffee, fresh milk dari Semarang Kulina Utama, bubuk coklat dari Korte, sirup dari PT Panen Lentera Jaya, white chocolate, Nutella dan es krim dari PT Sukande Jaya, matcha powder dan popping boba dari PT Mutiara Gemilang Indonesia, macchiato salt dari Tovin, red velvet powder dari Porta Supply, kentang frozen dari Heymoon Food, frozen food dari Frozen Land, susu evaporasi dari Aninditya Wijaya Utama, roti dari Tosti, saus dari PT Mitra Sarana Purnama. Nah, selain itu terdapat bahan pokok pendukung untuk menjalankan proses produksi, di antaranya gas dari MyGas, cup panas, tutup cup, slave cup dari sumber Anugrah Abadi, es batu juga disuplai oleh unit ice, kacang Shanghai, kacang bawang dari HSV, plastik sel cup dan plastik sampah dari Matahari Bali Sejahtera, tisu dari Tulip Indah Supplier, dan pengharum ruangan dari EcoCare. Tahapan selanjutnya adalah put away. Setelah bahan utama datang, produk bahan pokok utama biji kopi dari supplier KSBL Semarang akan dilakukan penyimpanan langsung dengan penyimpanan sortir maupun berdasarkan jenis kopi untuk penyimpanan yang efisien. Nah, ketika bahan baku tersebut datang, maka akan dilakukan pengecekan barang dengan beberapa perhatian. Di antaranya adalah material pembelian minuman maupun makanan yang tepat atau right material, kemudian jumlah pemesanan makanan dan minuman yang tepat atau right amount, pemesanan tempat yang tepat pada Jalan Rinjani nomor 3A, dan posisi makanan maupun kopi yang tidak terbalik untuk mencegah kerusakan produk yang dipesan dengan menggunakan label makanan. Nah, untuk proses koordinasi, perusahaan Kopi Susu Bulurah ini memanfaatkan WhatsApp untuk komunikasi supplier es batu mereka secara rutin datang ke outlet setiap hari. Dalam hal pelaksanaan tersebut, baik untuk keseluruhan rantai pasokan perusahaan Kopi Susu Bulurah ini menggunakan kendaraan darat, seperti motor, mobil, maupun truk. Nah, ini sesuai atau disesuaikan dengan kapasitas dari barang yang ingin dikirim. Nah, seluruh produk perusahaan tersebut menggunakan R&D yang ketat dengan beberapa kali tes sebelum dapat resmi masuk ke buku menu perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah proses activity. Pada proses activity ini, tahapan yang pertama yaitu storage. Setelah proses penyimpanan dari proses penerimaan, maka barang Kopi Susu Bulurah akan dilakukan proses penyimpanan barang di area penyimpanan KBSL. Nah, metode penyimpanan yang digunakan oleh KBSL adalah dengan menggunakan fixed location system, di mana item barang mempunyai tempat penyimpanan yang sudah tetap dan tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk item lain. Dengan penggunaan sistem tersebut, memudahkan staf untuk
untuk mengingat lokasi bahan baku untuk produksi kopi maupun produk makanan. Tahapan selanjutnya adalah picking. Jenis klasifikasi tempat penyimpanan pada KSBL ini menggunakan less than pallet load, di mana penempatan barang akan diambil dalam kuantitas kecil atau recehan, sehingga KSBL ini menggunakan sistem LIFO atau last in first out dalam operasi pergudangannya. Nah, ini untuk memudahkan pengambilan barang paling depan. Kedai kopi susu Bulurah cenderung mengoperasikan sejumlah strategi picking tergantung pada setiap jumlah kebutuhan produksi perusahaannya. Metode picking perusahaan KSBL menggunakan single picking atau pick to order, di mana KSBL mengerjakan satu pesanan dalam satu waktu. Mereka menelusuri gudang untuk setiap item satu persatu, yang berarti para staf sering melakukan perjalanan dengan rute yang sama berulang kali selama shift mereka. Demikian dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan kedai kopi susu Bulurah tersebut, maka akan sangat ideal untuk ukuran gudang kecil yang menangani volume pesanan yang kecil. Selain itu, metode KSBL tersebut untuk menangani gudang dengan ukuran kecil, di mana jika akurasi menjadi masalah, maka metode tersebut bekerja dengan baik karena staf hanya mengerjakan menyesuaikan kebutuhan produksi dalam satu waktu.